Jelang MotoGP Spanyol 2026, Andrea Dovizioso sebut, cedera Marc Marquez, lebih parah dari yang terlihat. Jelang MotoGP Spanyol 2026, Andrea Dovizioso sebut, cedera Marc Marquez, lebih parah dari yang terlihat. Ya sobat, legenda MotoGP, sekaligus test rider Yamaha, Andrea Dovizioso, yakin cedera bahu kanan Marc Marquez, lebih parah dari yang terlihat. Ini terbukti dari hasil yang tak memuaskan, di Circuit of the Americas, COTA, Austin. Sebelumnya, Marquez dikenal sebagai The King of COTA, karena menyabet 7 kemenangan di trek itu. Namun, akhir pekan lalu, ia pulang tanpa satupun podium, dan kesulitan bertarung di 5 besar, baik di sprint maupun Grand Prix. Banyak pihak, termasuk Dovizioso, yakin ini dipengaruhi oleh cedera bahu, yang diperoleh Marquez, usai tertabrak Marco Bezzecchi di Indonesia, pada Oktober tahun 2025. Marquez sendiri mengakui cedera ini, belum benar-benar pulih sampai kini. Marc bukan rider yang suka mengeluh, dan tak pernah cari alasan. Jadi, kebenaran tentang kondisinya, dan berapa masalah yang dihadapinya, terutama bagi mereka yang bukan fansnya, tak pernah terlalu dipikirkan, ujar Dovi, via Motoit. Namun, menurut saya, situasinya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Tahun lalu, ia berhasil merebut gelar dunia. Saya tidak bisa bilang berapa persentasenya, tapi ia jelas tidak dalam kondisi 100%, lanjut 3 kali runner-up MotoGP ini. Setelah balapan di COTA, kini MotoGP rehat 4 pekan, sebelum kembali beraksi di Jerez, Spanyol, 24 sampai tanggal 26 Maret tahun 2026. Periode ini akan dimanfaatkan Marquez, untuk mengebut proses pemulihan, tetapi Dovizioso yakin ia harus kerja ekstra keras. Sepertinya tidak ada solusi, ia masih perlu memperbaiki kondisi fisik, mungkin kecelakaan di Indonesia, memperparah keterbatasan lengan kanannya, yang saya rasa tak ada solusinya. Austin adalah konfirmasi yang pasti, di tempat di mana ia biasa bikin perbedaan, ia justru tidak bisa, tutup Dovizioso. Sebagai catatan, lengan kanan atas Marquez, sempat mengalami patah akibat kecelakaan di Jerez pada Juli tahun 2020, yang membuatnya absen semusim. Sejak itu, ia menjalani 4 operasi besar dalam kurun waktu 3 tahun. Bezzecchi mencatat sejarah, dengan meraih kemenangan Grand Prix kelima beruntun, pada MotoGP Amerika 2026 di Circuit of the Americas 2026. Start dari posisi keempat, setelah penalti karena menghalangi Marc Marquez di kualifikasi, Bezzecchi memulai balapan dengan kuat, kemudian memimpin balapan, setelah bentrokan di lap pertama dengan Pedro Acosta di lintasan lurus belakang. Kontak tersebut membuat bodi bagian belakang RSGP milik Bezzecchi rusak, namun tampaknya itu tidak berpengaruh banyak ke performanya. Bez memecahkan rekor Jorge Lorenzo dari tahun 2015 dengan memimpin 103 lap beruntun, dan mempertahankan posisinya sampai bendera finish dikibarkan. Hasil ini juga menempatkan Bezzecchi kembali memimpin klasemen kejuaraan dunia. Di belakang Bezzecchi, rekan setimnya dan pemenang sprint, Jorge Martin, terus menekan Acosta, merebut posisi kedua pada lap ke-14 dari 20. Alih-alih membalas, Acosta segera dibuntuti oleh pembalap Aprilia lainnya, Ai Ogura, namun, pembalap Jepang itu mengalami masalah teknis, tepat saat ia hampir menyelesaikan posisi 1-2-3 untuk Aprilia. Mundurnya Ogura menjadi keuntungan bagi Acosta, dan pembalap KTM itu pun berhasil meraih podium, setelah sebelumnya kehilangan posisi ketiga karena penalti tekanan ban di sprint. Pole sitter Fabio Di Giannantonio, yang menggunakan livery khusus untuk hari Minggu, kembali kehilangan posisi di tikungan 1, tetapi segera kembali menyalip Marc Marquez untuk posisi keempat. Tersingkirnya Ogura mengembalikan Di Giannantonio ke posisi keempat, sebagai pembalap Ducati terbaik. Setelah kalah dalam pertarungan awal melawan Di Gia, Marc Marquez turun dari posisi ke-7, lalu ke ke-11 setelah menjalani penalti lap panjang, karena menyingkirkan pembalap VR46 itu di sprint. Pemenang 7 kali MotoGP COTA itu menghabiskan lap-lap terakhir, terlibat dalam pertarungan memperebutkan posisi kelima, dengan Bagnaia dan Enea Bastianini dari Tech 3.
Marquez memenangkan pertarungan itu, sementara Francesco Bagnaia merosot hingga ke posisi ke-10, jauh di belakang. Toprak Razgatlioglu memimpin pasukan Yamaha dan meraih poin MotoGP pertamanya dengan finish ke-15. Setelah Martin mengambil risiko menggunakan ban belakang medium, yang membawanya meraih kemenangan dramatis atas Bagnaia di sprint, semua pembalap menggunakan ban medium depan dan belakang untuk Grand Prix. Berikut, jadwal kualifikasi MotoGP Spanyol 2026, Sabtu, tanggal 25 April tahun 2026, Free Practice FP2 MotoGP, pukul 15.10 sampai pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Qualifying Q1 MotoGP, pukul 15.50 sampai pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Qualifying Q2 MotoGP, pukul 16.15 sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sprint Race MotoGP, 12 laps, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Live Spot V. MotoGP 2026, Toprak Razgatlioglu, catat poin pertama MotoGP di Amerika. Toprak Razgatlioglu mencetak poin pertamanya, sebagai Yamaha terbaik di MotoGP Amerika, tetapi selisih jarak antara Izer M1 dan rival masih memprihatinkan. Juara bertahan Works BK, Toprak Razgatlioglu meraih poin MotoGP pertamanya dengan finish ke-15, pada MotoGP Amerika hari Minggu. Pembalap Turki itu juga finish sebagai pembalap Yamaha teratas, menyalip Fabio Quartararo, yang melambat di akhir balapan, saat keempat motor Izer M1 finish di belakang grid. Razgatlioglu melewati garis finish, 25 detik di belakang pemenang balapan Aprilia, Marco Bezzecchi. Poin pertama saya, ini bagus, tetapi secara umum saya tidak senang, karena kami tertinggal 25 detik, kata Razgatlioglu. Saya suka sirkuit ini. Saya sangat menikmatinya saat balapan, tetapi sangat sulit bagi para pembalap, terutama 20 lap. Namun demikian, saya berusaha keras seperti biasa, dan akhirnya saya mendapatkan poin pertama di MotoGP. Saya senang dengan ini, tetapi secara umum saya selalu fokus pada hasil yang jauh lebih baik. Saya banyak belajar, karena hari ini saya mengikuti Fabio selama beberapa putaran, dan pada akhirnya, saya hanya mencoba menyalipnya, dan menemukan ritme saya sendiri. Akhirnya, saya finish di posisi ke-15, dan meraih 1 poin di kejuaraan. Ini hal yang positif. Tetapi kita perlu belajar, dan meningkatkan kemampuan lebih banyak lagi untuk balapan di Eropa. Tim Direktur Gino Borsoy menyebut, poin pertama Razgatlioglu sebagai pendorong moral. Setelah awal yang sulit, tentu saja, ambisi kami lebih tinggi dari ini. Tetapi kami semua membutuhkan sedikit dorongan moral, dan kami sangat senang. Toprak telah mencetak poin pertama, dari apa yang kami harapkan, akan menjadi banyak poin MotoGP dalam karirnya, kata Borsoy.